Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka kali ini, alhamdulillah saya bisa berjumpa kembali dengan saudara dalam rangka akan menerangkan tata cara bagaimana seseorang bisa hilang dari cemas. Cemas adalah sebuah penyakit yang tidak bisa diremehkan. Karena adanya cemas, maka akan muncul suatu beban atau beban yang tidak bisa teruraikan dengan keadaan cemas. Cemas muncul karena ada sesuatu kesusahan, keresahan, ketidakseimbangan dalam pemikiran, kekhawatiran, seperti banyaknya suatu pekerjaan, takut tidak bisa terlaksanakan, cemas. Punya saudara jauh, takut tidak selamat, cemas. Punya harapan, takut tidak tercapai, cemas. Ternyata cemas datang dari sebuah ketidaktenangan, ketidakpercayaan diri, dari sebuah sebab yang muncul dari hati. Sebelum berbicara banyak, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun." Dan dari setiap sesuatu yang ada di permukaan bumi ini, khalaqna, saya ciptakan, zawjaini, kepada dua-dua. La'allakum tadhakkarun, barangkali atau agar kalian semua bisa mengambil peringatan. Dua-dua, kalau ada siang ya ada malam, kalau pendek ya tinggi, perempuan ya ada laki-laki, kalau ada susah ada tenang, ada malam ada siang, ada kegundahan, ada keresahan, ada kegalauan. Ini lawan daripada ketenangan. Kenapa tidak tenang? Karena resah, gelisah. Kenapa resah? Karena tidak tenang. Bagaimana cara saudara bisa tenang? Bagaimana cara saudara bisa tentram? Al-Quran memberikan jalan keluar, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang iman dan orang yang mengharapkan ketenangan hatinya, itu tidak ada jalan melainkan zikrullah. Ala bizikrillah, tidakkah hanya dengan berzikir kepada Allah, tatmainnul qulub, itu bisa memperoleh ketenangan hati. Artinya hanya ingat kepada Allah, hanya zikir kepada Allah, hati saudara atau kalian bisa mendapat ketenangan. Apabila ketenangan, maka cemas tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin ada. Karena cemas adalah sebuah akibat dari hati yang resah atau gelisah atau susah atau gundah atau bimbang.
untuk menghilangkan sekelompok ini hanya bisa dilaksanakan atau dihilangkan dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persoalannya, dan bagaimana cara dzikir kepada Allah? Al-Quran membimbing selanjutnya dengan berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qadaytumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fa idza ma'nantum faqimus sholata innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Paling tidak saya sebutkan dua saja. Nomor satu, agar supaya kamu dzikir kepada Allah. Kapan waktunya? Yaitu di saat saudara atau kalian melaksanakan sholat. Dengan kata lain, kapan waktunya untuk memperoleh ketenangan dalam ketenangan, dan kapan waktunya? Paling tidak ada dua cara yang diberitahukan oleh Allah. Satu, laksanakan sholat. Fa idza qadaitumus sholata, apabila kalian sudah selesai as-sholatah, mengerjakan sholat, fadhkurullaha, segeralah dzikir kepada Allah. Nomor dua, kalau masih tidak bisa menghilangkan kecemasan, masih ada percikan-percikan keraguan, kebimbangan, keresahan, dan ketidaktenangan dalam hati, agar supaya ditambah. Kalau tadi untuk mendatangkan ketenangan dan menghilangkan kecemasan dzikir, kapan waktunya? Setelah melaksanakan sholat. Nomor dua, kapan waktunya? Laksanakan membaca Al-Quran. Allah berkata, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudakkir. Dan tidakkah aku telah mempermudah kepada kamu Al-Qur'ana, kepada Quran, lidzikri, untuk zikir. Fahal min mudakkir, adakah kamu dari orang-orang yang bisa mengambil pelajaran? Satu, laksanakan sholat. Setelah sholat berzikir. Kedua, baca Al-Quran. Dengan dua cara ini, maka akan mampu menghilangkan, mensirnakan kegelisahan. Sungguh cemas adalah sebuah penyakit yang mendominasi kepada setiap manusia yang di dalam hatinya tidak memperoleh ketenangan, atau yang di dalam hatinya ditinggalkan kosong, ada ruang-ruang yang masih belum terisi dengan dzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat dan guna kepada saudara dan kepada mereka yang mendengarkan ucapan ini. Jika bermanfaat, subscribe dan share, dan komen di kolom komentar ini.